Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adz-dzakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala al-muhajirina wal ansar fa amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan setiap kali kami mengisahkan kepadamu kisah-kisah para rasul atau para nabi, maka dengannya kami teguhkan hatimu. Bapak Ibu rahimakumullah, masih dalam kajian tentang kisah yang meneguhkan hati atau kisah teladan dari orang soleh, yang pada malam yang lalu kita membahas kisah seorang ulama besar yang berhasil membuat sebuah karya kitab tersahih kedua setelah Al-Quran, yaitu Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil nasihat-nasihat yang luar biasa pentingnya dari kisah beliau. Di antaranya adalah rahasia memiliki anak yang solih seperti ini. Salah satunya adalah menjamin bahwa rezeki yang kita bawa pulang ke rumah kita itu adalah rezeki yang halal atau harta yang halal. Bahkan ini termasuk yang terpenting di antara syarat agar bisa memiliki keluarga yang solih-solihah. Kemudian yang kedua, doa dari orang tua, yang dalam kisah Al-Bukhari, doa ibu beliau yang mendoakan agar beliau bisa melihat kembali setelah beliau sakit, dan ibunya mengatakan seandainya Al-Bukhari bisa melihat kembali, maka saya berharap dia mempergunakan kedua matanya itu untuk membaca Al-Quran dan hadis, dan kelak dia menjadi ulama besar di masanya. Ini rahasia kedua tentang tercetaknya generasi seperti Al-Bukhari. Maka pada malam ini kita akan melanjutkan kisah Imam Al-Bukhari yang kemarin sempat terpotong karena keterbatasan waktu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk mendapatkan taufik setelah kita mendapatkan irsyad ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, mulailah Imam Al-Bukhari di usia 10 tahunnya belajar Al-Qur'an, belajar Al-Hadis. Setelah selesai beliau belajar Al-Quran dan bahasa. Karena mempelajari bahasa Arab ini adalah pintu dari ilmu-ilmu agama. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan belajar bahasa Arab bagi mereka yang mampu dan punya kesempatan hukumnya wajib. Belajar bahasa Arab bagi yang mampu dan punya kesempatan hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena tidak akan pernah sama antara orang yang mengerti bahasa Arab dengan yang menukilkan dari terjemah. Itu tidak pernah sama. Bukan hanya dari sisi mempelajari Al-Quran dan hadis saja, tetapi juga dari kejiwaan ketika kita menerima ilmu langsung dari para ulama yang berbahasa Arab, itu secara batin maka ada pengaruh yang berbeda dengan kalau kita hanya membaca terjemahan saja.
Apalagi jika orang yang bisa berbahasa Arab ini pernah tinggal di Arab, maka beda. Saya ngerasain bedanya ketika saya masih di Indonesia dan belajar di pesantren dengan ketika saya tinggal di Arab. Bukan soal belajar di Al-Azharnya, tetapi suasananya terbentuk, karakter itu terbentuk oleh lingkungan. Makanya ini sangat mempengaruhi tentang karakter seseorang, gaya seseorang, kemudian mindset seseorang, karena dia tinggal di lingkungan orang-orang yang solih, apalagi yang berbahasa Arab. Makanya Imam Al-Bukhari harusnya bisa saja beliau belajar dari guru-gurunya yang berbahasa Persia, tetapi tidak merasa puas dengan hanya belajar dari sisi terjemah, sehingga Al-Bukhari kecil sudah belajar bahasa Arab sebelum beliau belajar hadis. Di usia 10 tahun beliau mendatangi para ulama dan duduk di dalam majelis-majelis mereka. Cuma yang paling luar biasa dari Imam Al-Bukhari ketika beliau duduk dalam majelisnya para ulama, di antara banyak murid-murid yang sibuk dengan menulis hadis, Bukhari tidak pernah terlihat sekalipun mencatat ilmunya. Sekian bulan belajar, lebih dari 1 tahun sudah belajar di satu ulama. Murid-murid yang lain semuanya sibuk menulis. Al-Bukhari mendengar saja, setelah selesai taklim maka pulang. Sehingga setelah 1 tahun mereka sudah punya catatan 15.000 hadis. Murid-murid ulama ini sudah punya catatan 15.000 hadis. Banyak sekali dicatat oleh mereka dan sibuk. Saya tahu gimana suasana sibuknya mereka mencatat hadis kalau saya bandingkan dengan gaya orang-orang Mesir mencatat ilmu dari para ulama Al-Azhar. Itu nggak ngelihat ulamanya, gini aja. Dia ngomong apa aja terus mencatat. Dan mereka karena manual ya, walaupun di zaman era digital seperti sekarang mereka nggak begini, masih begini. Kalau sekarang kan udah gitu ya. Tapi di Mesir justru karena manual itulah ada manisnya mencari ilmu. Jadi mereka mencatat sehingga kesannya mereka seperti reporter, seperti wartawan yang sibuk mencatat sebuah wawancara dengan seseorang yang sangat penting. Begitulah suasana semua murid-murid ulama ini mencatat hadis, tapi Al-Bukhari yang duduk paling depan dengan penuh khusyuk menyimak hadis-hadis yang dibacakan oleh gurunya. Selesai itu tidak ada satupun yang dicatat, sampai 15.000 hadis. Lalu teman-temannya mengatakan aneh, Al-Bukhari itu tidak pernah mencatat tulisan satupun tentang hadis. Coba kamu tanya dia, terus bagaimana cara dia mengulang ilmu itu di rumah? Ketika salah seorang temannya datang kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, mereka bertanya, ya Al-Bukhari, sebentar lagi kita ada ujian. Sementara kamu selama ini nggak pernah mencatat, terus gimana cara kamu belajar? Emangnya kamu mencatat di mana hadis-hadis yang kita sudah dapatkan 15.000 hadis? Coba lihat, ini tebal sekali 15.000 hadis. Kata Al-Bukhari, ketika kalian sedang sibuk mencatat, maka sesungguhnya aku telah menghafalnya. Ketika kalian sedang sibuk mencatat, maka sesungguhnya aku telah selesai menghafalnya. Karena nggak percaya, mereka pun menguji Al-Bukhari dengan hadis-hadis yang sudah mereka catat. Banyak. Ternyata semua yang mereka tanyakan Al-Bukhari menjawab persis seperti catatan mereka. Sehingga 1 tahun pertama beliau belajar hadis, beliau sudah menghafal 15.000 hadis dengan sanadnya. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau. Apa rahasianya? Balik lagi kepada yang tadi. Salah satunya adalah makanan dan minuman yang halal, maka itu akan memudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sayang kepada dia dan memberikan dia hikmah. Ini hikmah, ilmu itu hikmah dalam bahasa Al-Qur'an. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah berikan ilmu ke siapa yang Allah mau, ke siapa yang Allah kehendaki. Rezeki yang halal. Kecerdasannya tidak karena hanya IQ saja, tetapi karena Allah berikan ilmu itu kepada dia dan tidak ada yang bisa menghalangi jika Allah sudah memberikan sesuatu kepada hambanya. Ini hal yang luar biasa dari Al-Bukhari. Kemudian hafalan Imam Al-Bukhari ini, beliau bukan cuma mampu menghafal cepat ketika orang lain sedang menulis beliau sudah hafal, tetapi juga lebih terjaga daripada
tulisan. Tidak ada yang beliau lupa sama sekali. Kalau beliau menghafal satu hadis, matan dan sanad, teks dan riwayatnya, maka beliau ingat urutan dari nama-nama itu, tidak ada satupun yang kebalik. Bahkan beliau mempelajari nama-nama itu. Kalau sudah menghafal satu nama, beliau cari tahu siapa orang ini. Misalnya menghafal seorang nama, misalnya nama An-Nakhai, seorang periwayat hadis. Beliau pelajari siapa itu An-Nakhai, tahun berapa beliau hidup, siapa saja gurunya, ketemu dengan siapa aja dia, supaya nanti tidak kebalik. Kalau ada orang yang mengatakan si fulan ketemu dengan An-Nakhai, maka Imam Al-Bukhari mengatakan tidak, dia tidak pernah bertemu dengan An-Nakhai. Jadi bukan cuma ngafal namanya, ngafal juga sejarah hidup orang tersebut, sehingga dia tahu temannya siapa aja. Ini cocoknya kerjanya di CIA orang kayak gini mah, mempelajari nama-nama yang mereka sebut dengan teroris, siapa aja temannya, siapa aja gurunya, di mana dia belajar, segala macam. Benar-benar lengkap identitas seorang perawi yang dihafal oleh Al-Bukhari. Bukan cuma menghafal namanya saja, tetapi menghafal semua sirah tentang dia, sehingga tahu riwayat orang ini. Pada malam Selasa malam yang lalu, kita sudah menyebutkan tahun lahirnya Al-Bukhari. Masih ingat? Tahun berapa beliau lahir? Bagaimana kita belajar hadis? Al-Bukhari bukan cuma tahun lahirnya, tahun meninggalnya, ketemu siapa saja orangnya kan ya. Beliau hafal 194 Hijriyah. Ini menunjukkan kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Al-Bukhari. Kalau udah tahu diri kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Al-Bukhari, lantas kenapa kita merasa lebih sok tahu daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari? Sehingga banyak orang yang tidak mau pakai hadis, dia menggunakan logikanya, dia merasa agama dia lebih ngerti daripada Al-Bukhari. Dia nggak mau pakai bahasa para ulama dengan mengatakan bahwa kita jangan berkutat hanya dengan nama-nama orang-orang lama, sehingga mereka ingin memugar kembali keilmuan Islam dengan hawa, dengan angan-angan mereka. Mereka sebutlah beberapa istilah-istilah sekuler, sampai yang sangat menyedihkan kemarin terjadi di UIN Sunan Ampel di Surabaya. Anak-anak yang baru masuk kampus dibuatlah acara ospek dengan cara demo, membawa spanduk dengan tulisan Tuhan membusuk. Ini UIN, bukan universitas umum, tapi universitas Islam. Tapi spanduknya Tuhan membusuk, dan mereka ingin meninggalkan Islam fundamentalisme kepada Islam kosmopolitan. Entah apa istilah mereka. Ini semuanya orang-orang yang bingung. Baru mau masuk pelajaran di UIN, bahasa Arab juga belum lancar, mau melawan Al-Bukhari, suruh tanya kepada dia, berapa hadis yang kamu hafal sehingga kamu bisa berfatwa demikian? Berapa hadis? Belum lagi kesolehannya nggak ada apa-apanya dibandingkan Al-Bukhari. Bukan cuma keilmuannya, kesolehannya. Kesolehan ini orang diakui oleh ribuan ulama. Apalagi nanti kalau kita belajar dari Imam Abu Hanifah. Berapa guru Imam Al-Bukhari kemarin? 1080 ulama. Berapa gurunya Imam Abu Hanifah? 4000 ulama. Ini 1080 aja udah kayak Al-Bukhari. Gimana yang 4000, 4 kali lipatnya, yaitu Imam Abu Hanifah memiliki 4000 orang ulama sebagai guru beliau. Makanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kalau di zaman Rasul dikenal dengan istilah Hibrul Ummah, yaitu Abdullah ibnu Abbas, atau dikenal dengan nama Afqahun Nas, Afqahu Ummati, yaitu Muaz ibnu Jabal, dan yang lain-lainnya. Orang-orang yang khusus sekali. Nah, saking bagusnya hafalan Imam Al-Bukhari dengan karunia Allah, karena beliau tidak lupa, suatu ketika saat beliau sedang mendengar taklim dari ulama beliau, dari seorang guru beliau, beliau mendengar gurunya mengatakan sebuah riwayat hadis. Kata gurunya, hadis ini disebutkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Abu Zubair, dari Ibrahim An-Nakhai. Dari Sufyan bin Uyainah, dari Abu Zubair, dari Ibrahim An-Nakhai. Lalu Ibrahim mengatakan, ya guru,
"Ya Syekh, wahai guru, menurut saya itu sanadnya salah." Kata gurunya, "Mana salahnya? Sesungguhnya Abu Zubair tidak pernah bertemu dengan Ibrahim An-Nakhai." Berarti dia tahu siapa Abu Zubair dan siapa An-Nakhai. "Ya Syekh, Abu Zubair itu tidak pernah ketemu dengan An-Nakhai. Berarti itu riwayatnya salah ya Syekh." Gurunya marah, "Bukhari, kamu diam, jangan ganggu taklim." Diteruskan. Setelah selesai taklim, Bukhari bilang, "Syekh, coba Syekh cek lagi buku tentang riwayat tersebut, dan saya yakin Abu Zubair nggak pernah ketemu dengan An-Nakhai." Kemudian Syekhnya di rumah cek lagi, ternyata Bukhari benar, bukan Abu Zubair. Tetapi yang benar adalah ketika gurunya udah tahu kebenaran itu, gurunya menemui Al-Bukhari dan datang bertemu dengan Al-Bukhari dan bertanya, "Ya bunayya, wahai anakku." Sekarang udah lembut. "Ya bunayya, wahai anakku, terus yang benar gimana?" Kata Al-Bukhari, "Dia bukan Abu Zubair, tetapi namanya adalah Zubair bin Adi." Abu Zubair tidak pernah ketemu dengan Ibrahim An-Nakhai, sedangkan yang ketemu dengan Ibrahim An-Nakhai adalah Zubair bin Adi. Abu Zubair dengan Zubair beda. Gurunya keliru di Zubair. Ada yang dikenal dengan nama Abu Zubair, ada yang dikenal dengan Zubair bin Adi. Ternyata ini yang benar, saking telitinya hafalan Al-Bukhari. Ini ketika ditanya murid beliau saat beliau mengisahkan ini, ditanya, "Syekh, berapa usia Syekh ketika mengkritisi ulama itu saat itu?" Kata beliau, 11 tahun. Kelas 5 SD. Sudah tahu siapa Abu Zubair, siapa Zubair bin Adi, siapa Ibrahim An-Nakhai, gimana hidup mereka, siapa yang ketemu, siapa yang nggak ketemu. Usianya berapa? 11 tahun. Ini ulama bukan sembarang ulama. Makanya nggak sembarang ulama mengambil hadis dari Al-Bukhari, ini Sahih Bukhari ditinggalkan, nggak penting, lebih penting buku filsafat siapa fulan segala macam, enggak. Ini bukan sembarangan orang. Kita mengambil pendapat dari orang barat, bahkan kita nggak tahu siapa orang itu. Apakah dia orang saleh, apakah dia hafalannya bagus, atau orang yang suka ngelindur. Mungkin orang yang suka ngelindur, terus karena ngelindurnya itu marketable, akhirnya dijual lah ngelindurnya ke seluruh dunia. Lalu kita pun ikut ngelindur, nggak kenal siapa ulama kita. Makanya ada kaidah, ilmu itu cahaya, maka lihat dari mana kamu dapat cahaya, jangan dari sembarang orang. Nah, kalau Islam mengambil ilmu dari ulama-ulama yang memang keilmuannya diakui luar biasa. Salah satunya orang seperti ini, Al-Bukhari. Di usia 11 tahun pun sudah menghafal 15.000 hadis. Nanti di usia 17 tahun menghafal berapa? 70.000 hadis, dan seterusnya sampai total beliau menghafal 300.000 hadis. Ini adegan lain dari Imam Al-Bukhari agar kita kisahkan juga kepada anak-anak kita, menyemangati mereka. Kemudian sampai suatu saat karena gurunya merasa sangat takjub kepada keilmuan Al-Bukhari, kedahsyatan hafalan Al-Bukhari, jujurnya Al-Bukhari, solehnya Al-Bukhari yang masih muda ini, akhirnya beberapa ulama memberikan Bukhari sebuah tugas. Bukan satu ulama, beberapa ulama memberikan Al-Bukhari sebuah tugas. Apa tugasnya? "Wahai Al-Bukhari, hadis sekarang tersebar sekian banyak dari banyak orang dan kita sudah sulit untuk menentukan hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Karena kami melihat kemampuanmu yang luar biasa, ini amanah dari Allah, maka tugasmu adalah membuat sebuah kitab yang merangkum hadis-hadis sahih." Inilah misi besarnya Imam Al-Bukhari sejak saat itu. Misi besar. Misi ini sama dengan menyambung lidah Nabi-nya, menjadi juru bicara Nabi, tetapi menyaring dulu mana yang benar-benar dari ucapan Nabi, mana yang bukan ucapan Nabi. Ini sebuah tugas yang sangat berat. Belajar hadis dengan mencari hadis yang sahih dalam status yang masih belum jelas, itu sangat sulit dibandingkan belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, Al-Qurannya sudah terbukukan sejak zaman Abu Bakar, kemudian Utsman jadi 10, kemudian terus dibukukan. Kalau hadis tidak dibukukan. Kalaupun ada yang menulisnya, maka tidak lengkap. Apalagi jumlah hadis ini lebih banyak daripada jumlah ayat Al-Quran. Lalu bagaimana kita tahu bahwa seseorang yang mengatakan Rasulullah bersabda bahwa dia benar-benar meriwayatkan dengan riwayat yang benar? Sehingga harus dipelajari siapa gurunya, gurunya juga dipelajari siapa gurunya sampai kepada sahabat Nabi. Kalau udah sampai ke sahabat, udah selesai.
Karena sahabat semuanya udul. Arti udul bisa dipercaya. Tapi setelah sahabat tidak semuanya udul. Bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia salah, bisa jadi ini ada yang beda zaman segala macam. Ini dipelajari satu persatu. Ini sangat sulit, misi yang sangat berat dan tidak mungkin diberikan kecuali kepada orang yang punya kelebihan khusus sekelas Al-Bukhari. Makanya gak semua orang diberikan. Kenapa gak ulama-ulama itu aja ngerjain sendiri? Gak sanggup. Ini misi yang berat sekali. Gimana mau menulis sebuah kitab yang tersahih kedua setelah Al-Quran? Siapa yang sanggup? Ini hal yang sangat berat, misi yang sangat besar. Inilah misi besar hidupnya seorang anak bernama Muhammad bin Ismail, mengumpulkan kembali ucapan-ucapan baginda Rasulullah yang tersebar di seluruh dunia. Dia kumpulkan agar memudahkan orang mempelajarinya. Di situ nanti ada akidah, di situ nanti ada ibadah, di situ nanti ada muamalah dan akhlak, sampai semua masalah Islam ada di situ. Rujukan kedua setelah Al-Quran. Maka sejak saat itu Al-Bukhari pun bismillah, dia berazam akan menyelesaikan kitab ini. Maka mulailah dia lebih serius lagi mencari-cari hadis yang sahih. Kata beliau, dari 100.000 hadis sahih yang saya sudah hafal, maka saya tidak merasa puas dengannya, sehingga saya saring lagi 100.000 yang udah dihafal itu, dirombak lagi sama beliau, dipelajari lagi satu persatu sampai menemukan benar-benar intisarinya 7.000-an hadis baru masuk ke dalam kitab beliau. Padahal 100.000 hadis sahih, tetapi disaring lagi. Mungkin ada yang sama maknanya, atau ada yang sama riwayatnya, atau dan segala macam disaring sampai jadilah 7.000 hadis. Itulah sebabnya kenapa dia tersahih kedua setelah Al-Quran. Sangat selektif, sangat idealis dalam menerima suatu berita, nggak sembarangan. Sehingga beliau pun menulis sekitar 7.000 hadis di dalam kitab Fathul Barinya. Ada yang menarik ketika beliau menulis kitab ini, sehingga kitab ini menjadi menyejarah sampai sekarang dan sangat berkah, adalah ketika beliau ingin menulis satu hadis, beliau tidak menulis satu hadis pun di dalamnya kecuali beliau akan mandi terlebih dahulu, lalu berpakaian yang rapi, memakai parfum, sholat 2 rakaat, baru menulis hadis. Saking beliau memuliakan hadis Nabi SAW. Untuk nulis hadis saja beliau selalu mandi. Beliau katakan, tidak pernah saya menulis satu hadis pun di sini kecuali saya mandi, lalu memakai pakaian baru. Pakaian baru itu pakaian bersih maksudnya. Kemudian pakai parfum layaknya pengantin. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Kemudian beliau menulis satu hadis. Begitu beliau hati-hatinya dengan hadis ini. Sehingga kalau kita mau total dari 7.000 hadis, maka setiap hadisnya beliau sholat 2 rakaat, berarti selesai buku itu beliau telah melaksanakan 14.000 rakaat sholat sunnah. Per satu hadis 2 rakaat. 7.000 hadis berarti 14.000 rakaat sholat sunnah. Ini luar biasa, sehingga ilmunya berkah, tulisannya berkah, dan menjadi jariyah bagi beliau. Siapapun yang belajar hadis yang ada status rawahul Bukhari, lalu hadis itu diamalkan, maka Imam Al-Bukhari dapat pahala dari orang tersebut yang beramal. Coba, betapa seringnya kita mendengar hadis dengan kalimat akhir rawahul Bukhari atau Bukhari wa Muslim, maka Imam Al-Bukhari selalu mendapatkan pahala dari amalan orang tersebut. Bahkan kalau kita membaca hadis yang tidak ada rawahul Bukhari, ada rawahu Muslim, Imam Bukhari juga dapat pahala yang sama dengan Imam Muslim. Kenapa? Karena Bukhari adalah gurunya Imam Muslim. Beliaulah yang mengajarkan ilmu hadis kepada Imam Muslim, dan Imam Muslim ini murid terbaiknya Al-Bukhari, yang suatu saat nanti kita juga akan bahas tentang siapa beliau. Kalau ada rawahu Muslim, tetap Bukhari dapat pahala. Apalagi rawahul Bukhari, apalagi Bukhari wa Muslim, maka beliau selalu dapat pahala dari amalan anak manusia sampai akhir zaman. Selama masih ada yang sholat, selama masih ada yang puasa dan sebagainya, apalagi jihad, maka beliau dapat pahala dari semua amalan itu, karena mereka mendapatkan hadis tersebut dari jerih payah Al-Bukhari mengumpulkannya selama 16 tahun. 16 tahun dikumpulin hadis-hadis ini. Ini yang luar biasa juga dari adegan hidup Imam Al-Bukhari. Sehingga selesai beliau menyelesaikan kitabnya,
nama beliau semakin menggema, semakin terkenal, semua orang menyebut Al-Bukhari, Al-Bukhari, Al-Bukhari. Sehingga ketika Imam Al-Bukhari masuk ke sebuah negeri, maka orang-orang akan berkerumun menyambut Imam Al-Bukhari di gerbang negeri itu seperti menyambut Nabi Muhammad yang hijrah ke Madinah. Tala'al badru alaina, gitu ya. Kalau di zaman kita yang disambut kayak gitu menteri, gubernur, pejabat-pejabat, itu nanti ibu-ibu pada tala'al rame-rame gitu kasidahan, atau anak-anak pesantren gitu kan. Kalau ini Al-Bukhari disambut di gerbang kota. Bahkan ketika beliau masuk kota Al-Bukhara, kota kelahiran beliau, setelah melanglang buana, mereka menyambut beliau 1 kilometer jauhnya dari kota. Mereka semuanya keluar dari kota ingin menyambut di salah satu jalan yang akan dilalui oleh Al-Bukhari. Selamat datang ya Syekh, ya Syekh, semuanya. Ada yang memberikan ini, memberikan itu semua kepada beliau, sehingga beliau diberikan banyak sekali kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkenal di mana-mana. Sampai suatu saat dikisahkan pernah beliau lagi pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika ada yang lihat itu Al-Bukhari, kayak ngelihat artis ya kalau zaman sekarang ya, pada pengen selfiean sama artis kan gitu kalau zaman sekarang. Kalau dulu bukan artis, ulama. Inilah baiknya zaman itu. Sehingga ketika Al-Bukhari keluar dari rumah itu susah, harus pakai banyak bodyguard, terus pakai penutup muka supaya nggak ada yang tahu. Yang namanya pemain bola kan gitu, sampai dikejar-kejar kan ya. Kalau ini Al-Bukhari, sehingga ketika beliau di pasar, orang-orang ngurumunin beliau pada bertanya tentang hadis, sehingga pasar itu dikerumuni oleh lebih dari 3.000 orang hanya untuk bertemu dengan Al-Bukhari dan mendengar hadis dari beliau. Sangat terkenal di negeri-negeri yang penuh dengan ilmu, Mesir, Syam, Palestina, Mekah, Madinah, Baghdad, Basrah, Kufah, Bukhara, dan sebagainya. Seluruh dunia beliau, di mana ada para ulama besar, pasti ulama itu menyebutkan tentang seseorang yang bernama Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sampai suatu saat ketika beliau datang ke kota Baghdad, maka orang-orang di Baghdad pada zaman itu kalau ada seseorang yang dikenal dengan keilmuannya, maka sebelum diakui oleh satu negeri atau ulama tertentu, maka dia akan diuji. Itu bagusnya juga pada zaman itu, tidak akan diakui seseorang dengan keilmuannya sebelum diuji. Yang menguji juga para ulama datang menguji, tapi mereka tidak bilang, Al-Bukhari, sebelum kamu masuk kota saya uji dulu enggak? Untuk menghormati, saling menghargai, mereka pura-pura tanya hadis gitu. Datanglah 10 orang ulama dengan membawa masing-masing 10 hadis. Jadi totalnya 100 hadis. 10 hadis ini sudah diacak oleh mereka, riwayatnya, matanya sudah diacak, pokoknya bingung aja nih hadis. Ini dari saya atau? Oh, ya. Bingung aja hadis ini hadis apa. Datanglah mereka kepada Al-Bukhari. Mereka bertanya, "Ya Syekh, bolehkah kami meminta pendapat Anda tentang hadis yang akan kami sampaikan? Masing-masing kami punya 10 hadis. Diujilah Al-Bukhari." Ya silakan. Orang pertama menyampaikan 10 hadis dengan riwayat yang udah acak-adul. Al-Bukhari mengerutkan kening. Enggak pernah mendengar hadis itu dengan riwayat yang seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, "Aku tidak kenal hadis itu." Mereka penasaran, kok enggak tahu? Kemudian datang lagi orang kedua, ketiga, sampai 10 orang, 100 hadis menyampaikan. Imam Bukhari mengatakan, "Aku tidak tahu hadis itu. Yang aku tahu hadisnya enggak demikian." Baru beliau perbaiki satu persatu. Hadis yang pertama, riwayat yang benar itu begini. Si fulan itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 segala macam. Hadis yang benar itu matanya begini. Hadis kedua, hadis ketiga, terus sampai 100 hadis. Inilah yang benar. Kalau yang kalian sampaikan aku tidak tahu. Akhirnya makin terkenallah beliau karena ketelitian beliau tentang hadis dan sanad ini. Coba kita, misalnya dulu saya juga, bukan cuma Bapak Ibu, saya juga termasuk kita semua pernah baca satu hadis. Terus kita bilang, riwayat siapa ya? Saya lupa. Bukhari apa Muslim? Padahal Bukhari Muslim. Tapi kita lupa Bukhari apa Muslim ya. Terus juga kadang-kadang ada orang yang masukin hadis dikit, kita langsung mengatakan, oh ini benar. Seperti misalnya ada yang di bulan Ramadan itu kan suka beredar di BBM hadis tentang anjuran bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Celaka orang yang disebut namaku tetapi tidak berselawat kepadaku. Celaka orang yang orang tuanya masih hidup tetapi tidak menjadi jalan ke surga. Celaka orang yang, nah bahasa yang di situ, celaka orang yang sudah mendekati Ramadan tapi belum bermaaf-maafan. Ini maudhu, palsu.
Bukan kayak gitu bahasa hadisnya. Celaka orang yang melewati Ramadan, artinya sudah lewat Ramadan, tapi tidak diampunkan dosanya, tidak dimaafkan dosanya. Artinya dia nggak sholat tarawih, nggak berpuasa, itu. Tapi dibilang ini celaka orang yang menjelang Ramadan tidak bermaaf, dipalsuin kalimat terakhir demi untuk menjaga beberapa kebiasaan. Dan disebutkan bahwa ini hadis Bukhari Muslim. Padahal ini bukan hadis Bukhari Muslim tapi Ad-Darimi. Ini menunjukkan bahwa banyak orang yang berusaha untuk memasukkan hadis demi tujuannya. Mungkin gak semua matan, sebagian matan saja dipalsuin. Kemudian kita tidak tahu lagi karena kita gak hafal. Harus dicek dulu nih, ya kalau kita ngecek ke buku. Sehingga kalau kita gak ngecek, langsung diterima, disebarkan lagi, broadcast lagi, tersebarlah kesesatan. Al-Bukhari, penjaga ilmu hadis. Sehingga ketika ada yang mau mengotak-atiknya sampai 100 hadis sekaligus, beliau atur lagi yang persis seperti awalnya. Inilah yang disebut dengan penjaga ilmu. Inilah pewaris Nabi SAW. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita sampai kepada akhir dari sirah ataupun riwayat hidupnya Imam Al-Bukhari. Setelah beliau semakin terkenal, semakin banyak pengikutnya, mulailah beliau diikuti oleh banyak murid, dan salah satu di antara murid beliau yang paling terkenal adalah imam hadis, yaitu Imam Muslim. Setelah semakin terkenal beliau, ke setiap negeri yang beliau kunjungi, maka beliau akan dikerumuni oleh orang banyak. Kalau beliau sholat di satu masjid, maka masjid itu akan penuh dan setelahnya mereka akan mendengar ilmu dari Imam Al-Bukhari. Sampai hal ini kemudian menjadi fitnah, menjadi ujian bagi beliau sendiri. Kemasyhuran beliau yang luar biasa justru menjadi ujian bagi beliau sendiri. Diawali ketika beliau mendatangi sebuah kota disebut dengan Naisabur. Ketika beliau masuk ke sana, maka orang-orang yang sudah lama mendengar tentang luar biasanya ilmu beliau mulai mengejar beliau, mulai mengerumuni beliau, sehingga majelis-majelis ilmu dari ulama yang ada di sana menjadi sepi. Semuanya beralih kepada beliau. Ketika beliau masuk suatu negeri, maka ulama yang di negeri itu sudah punya majelis sendiri menjadi sepi gara-gara semuanya beralih kepada Al-Bukhari. Semacam ini bisa disebut tsunami Al-Bukhari. Sehingga kemana beliau datang, semuanya akan mengerumuni beliau. Sehingga majelis-majelis ilmu di beberapa tempat menjadi sepi. Mulailah muncul rasa iri yang kemudian lama-lama menjadi hasad, dengki kepada Al-Bukhari. Sampai akhirnya tersebarlah sebuah kebohongan, buhtan, yang kalau kita nyebutnya dengan istilah fitnah, bahwa Al-Bukhari ini menyebarkan aliran sesat. Untuk menjatuhkan nama beliau, disebarkanlah kebohongan bahwa beliau ini mengajarkan aliran sesat. Apa ajaran sesat yang beliau ajarkan? Kata mereka, beliau mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu makhluk. Pada saat itu, soal Al-Quran makhluk itu menjadi permasalahan besar. Sama seperti zaman Ibnu Taimiyah, beliau juga dibunuh dan difitnah dengan masalah yang sama. Begitu juga Imam Ibnu Ahmad bin Hambal, begitu juga yang sebelumnya Imam Abu Hanifah. Pada masa itu soal Al-Quran itu makhluk menjadi masalah besar. Apa arti Al-Quran makhluk? Kalau Al-Quran ini makhluk, dia adalah ciptaan Allah, maka dia tidak selalu cocok untuk setiap zaman, karena dia sifat dari makhluk itu fana, tidak abadi. Dia punya batas, itu sifat dari makhluk. Maka ketika seseorang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ciptaan Allah, berarti dia sama seperti manusia. Ada masa keemasannya, ada masa ketika dia bisa diterima, ada masa yang kullu man 'alaiha fan. Sehingga nanti jadilah orang mau meninggalkan Al-Quran dan lebih mengambil pendapat yang lain karena sama-sama makhluk. Ini menjadi salah satu fatwa yang paling keji terhadap Al-Quran,
yang dikeluarkan oleh pemerintahan-pemerintahan yang munafik pada masa itu, bukan oleh ulama. Lalu ditelan mentah-mentah oleh orang-orang yang berlebihan dalam agama, terutama yang di luar Arab, meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Kalau sekarang lebih keji daripada mengatakan Al-Quran makhluk. Apa kata orang-orang liberal? Quran itu produk budaya. Kalau mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, kalau orang-orang sekuler mengatakan Al-Quran itu produk budaya. Ini lebih keji lagi. Kalau makhluk itu ciptaan Allah, kalau budaya itu ciptaan manusia. Lebih keji daripada Al-Quran itu makhluk. Karena dia produk budaya, maka Al-Quran itu cuma cocok untuk budaya yang memproduksinya, yaitu budaya Arab. Tidak cocok di Asia, tidak cocok di Indonesia, apalagi di Pulau Jawa. Itu beda budayanya, kata mereka, orang-orang sekuler. Ini adalah orang-orang yang sudah menurut jumhur ulama, dia telah kafir. Yang mengatakan Al-Quran produk budaya berarti dia telah kafir. Bahkan dia telah murtad, sehingga harus disyahadatkan lagi supaya dia bisa benar. Makanya aliran yang paling bahaya di Indonesia itu bukan ISIS yang baru berjumlah 6 orang lari-lari di pantai. Aliran yang paling bahaya di Indonesia itu selain Syiah adalah sekuler atau liberal. Itulah yang paling bahaya. Bahkan mereka tersebar di semua lini, mulai hiburan, politik, budaya, semuanya ada mereka. Dan sekarang mereka semakin mulai menghegemoni. Mudah-mudahan fala haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Disebarkanlah kebohongan bahwa Imam Bukhari mengatakan membaca Al-Quran itu makhluk. Bukan Al-Quran itu makhluk, membaca Al-Quran itu makhluk. Kan ini masalah fikih banget dan akidah gitu. Sehingga ketika suatu saat beliau sedang mengajar hadis di suatu majelis, datanglah orang-orang yang tidak senang kepada beliau dan membuat keributan dalam majelis beliau. Tiba-tiba ada yang nanya, "Syekh, apa pendapat Anda tentang bacaan Al-Quran? Apakah itu makhluk?" Di tengah orang banyak, sengaja dia buat pertanyaan yang gak terlalu penting. Imam Bukhari menjawab, Al-Quran itu bukan makhluk. Akan tetapi perbuatan manusia itu makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Perbuatan manusia makhluk. Menguji seseorang dengan masalah ini termasuk perbuatan bid'ah. Dan ini seburuk-buruk ujian, kata Imam Al-Bukhari. Akhirnya karena Imam Al-Bukhari mengatakan perbuatan manusia itu makhluk, orang ini sendiri yang menyimpulkan bahwa berarti membaca Al-Quran juga makhluk. Ucapan kita ketika membaca Al-Quran juga makhluk. Berarti Anda mengatakan Al-Quran dikait-kaitkan. Jadi ramailah majelis beliau. Makin tersebarlah berita ini. Kemudian sampai terdengar oleh ulama-ulama yang awalnya tidak dengki kepada Al-Bukhari, tetapi karena termakan dengan fitnah ini, kebohongan ini, akhirnya banyak ulama memfatwakan ajaran Al-Bukhari sesat. Karena dia telah mengatakan membaca Al-Quran itu makhluk. Kata Imam Al-Bukhari kepada Imam Muslim, "Wahai muridku, demi Allah, aku tidak pernah mengatakan membaca Al-Quran itu makhluk. Aku hanya mengatakan perbuatan manusia itu makhluk. Karena manusia makhluk, perbuatannya makhluk. Soal membaca Al-Quran itu makhluk, aku gak pernah bilang. Dan itu gak perlu dibahas," kata Imam Al-Bukhari. Sesuatu yang bid'ah gak pernah dibahas di masa Nabi, gak pernah dibahas di masa sahabat, kok jadi ramai di masa sekarang. Bahkan bukan masa tabi'in, bukan masa tabi'in, udah lewat lagi masa tabi'innya tuh. Kenapa malah dibahas sekarang? Itu bid'ah. Demi Allah aku gak pernah mengatakan itu. Sehingga yang paling setia membela Al-Bukhari ini adalah Imam Muslim, sebagaimana yang paling setia kepada Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Masing-masing punya murid setia. Tersebar berita bahwa siapa yang duduk dalam majelis Al-Bukhari berarti dia telah tersesat dan harus dijauhi. Sehingga kesesatan yang difitnahkan ini tersebar ke seluruh dunia, negeri-negeri Islam. Akhirnya terkenalah Imam Al-Bukhari dengan imam sesat. Kemana beliau pergi? Beliau diusir. Yang tadi disambut, sekarang beliau diusir. Setiap orang yang beriman pasti kami uji. Ada yang diuji dengan ba'sa, fisik. Ada yang diuji dengan dharra, harta. Ada yang diuji dengan zulzilu, perasaan. Kalau beliau diuji dengan zulzilu, perasaan beliau, mental beliau diuji oleh Allah, disakitin oleh makhluknya Allah SWT. Sehingga beliau
sampai yang terakhir karena beliau tidak tahu harus pergi kemana lagi. Di Baghdad beliau diusir, ke Basrah beliau diusir, ke Kufah beliau diusir. Akhirnya beliau ingin pulang kampung ke Al-Bukhara. Sampai di Al-Bukhara beliau disambut oleh orang-orang kampungnya. Mereka tidak terlalu percaya dengan kata-kata bahwa beliau ini aliran sesat, karena masih ada fanatisme kaumnya. Wah, ini mah orang kami yang kami banggain nih, gimana-gimana juga diterima gitu oleh kaumnya, disambut. Tapi setelah beliau pulang ke Al-Bukhara, orang Al-Bukhara ini menganut mazhab Hanafiyah. Bukan Abu Hanifah tetapi Hanafiyah. Bukan muridnya Abu Hanifah tapi mazhabnya Abu Hanifah, yaitu Hanafiyah. Di mana salat mereka itu tidak mengangkat tangan ketika takbir di dalam salat. Sementara Imam Al-Bukhari, beliau tidak menganut mazhab. Beliau orang yang membaca hadis, sehingga beliau melakukan suatu ibadah langsung merujuk kepada hadis yang beliau udah hafal. Begini sifat salat Nabi, begini cara Nabi bertakbir, begini, bukan pakai mazhab. Akhirnya mulailah beliau mengajar di Al-Bukhara, karena beliau mengajar hadis tentunya ada akidah, ada ibadah, salah satunya ibadah salat. Mulailah orang mengubah cara salat mereka dengan cara salat yang ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau, yaitu salat, sifat salat Nabi yang setiap kali takbir beliau mengangkat tangan, kecuali bangun dari sujud ke berdiri, kecuali rakaat yang kedua. Kemudian gara-gara ada perubahan dalam tata cara ibadah ini, muncul lagi sentimen dari kelas mazhab antara ulama-ulama yang Hanafiyah yang ada di Bukhara, merasa dia telah mengubah cara ibadah kita, dia telah membuat sesuatu yang bid'ah. Padahal kata Imam Al-Bukhari, ini bukan bid'ah, inilah hadis yang saya hafal. Kalau kalian punya hadis maka silakan, ayo kita lihat bagaimana riwayatnya, sehingga kalau misalnya sama-sama kuat riwayatnya, berarti ini pilihan. Nabi melakukan dua-duanya, tapi kalau kalian tidak bisa membuktikan riwayat yang kuat, maka inilah hadis yang sahihnya. Tapi terjadi karena udah sentimen duluan, terjadilah clash antara dua tata cara ibadah ini. Mulai lagi Imam Al-Bukhari disebarkan kebohongan tentang beliau. Dia mengajarkan aliran sesat. Benar kata-kata orang di Irak bahwa ternyata Bukhari ini imam sesat, sehingga semua ulama memfatwakan beliau sesat. Akhirnya terusir lagi, diusir dari kota kelahiran beliau Al-Bukhara. Beliau pergi lagi dari Al-Bukhara sampai akhirnya di tengah pengasingan beliau sakit keras di usia beliau yang 62 tahun. Akhirnya beliau meninggal dunia dalam keadaan sedih, terusir. Ini akhir hidup Imam Al-Bukhari. Tetapi ada satu riwayat tentang wafatnya Imam Al-Bukhari ini yang perlu kita ambil pelajaran juga. Ada seorang ulama di masa itu yang menjadi orang yang membela beliau juga, pro kepada beliau. Suatu malam bermimpi, dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwa mimpi orang yang solih adalah benar, karena mimpi yang benar itu kata Nabi salah satu bagian di antara 36 bagian kenabian. Mimpilah seorang ulama bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah berdiri di sebuah jalan, di belakang Rasulullah ada para sahabat, dan ulama ini mendekat dan menyalami Rasulullah. Setelah bersalaman dengan Rasulullah, ulama ini bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang engkau tunggu?" Kata Rasulullah dalam mimpi itu, "Aku menunggu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari." Bangun dari mimpinya, selang beberapa hari kemudian ulama ini mendengar Imam Al-Bukhari telah wafat. Maka ini menunjukkan bahwa sesuai dengan mimpi yang benar dari seorang yang solih, maka Imam Al-Bukhari ini mudah-mudahan memperoleh husnul khotimah. Inilah cerita seorang anak yang luar biasa, walaupun ada hal yang sedikit menyedihkan kita di akhir hayat beliau, tetapi kemudian karya-karya beliau yang luar biasa yang beliau lakukan dengan ikhlas dan dengan penuh ketaatan kepada Allah, akhirnya menjadi salah satu sumber ilmu yang dipakai oleh semua umat Islam zaman sekarang. Setelah mereka menggunakan Al-Quran, mereka menggunakan hadis Al-Bukhari. Tibalah kita kepada kesimpulan yang paling penting dari membahas kisah Imam Al-Bukhari ini. Apa kesimpulannya? Saya ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sendiri. Hadis ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fisnatain." Tidak boleh kita hasad kecuali kepada dua orang.
Tidak ada sifat hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun 'allamahu Allahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma ya'mal. Kita tidak dianjurkan untuk memiliki sifat hasad kecuali kepada dua orang. Pertama, laki-laki yang Allah berikan kepada dia ilmu tentang Al-Quran, dia hafal Quran, dia faham Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran itu malam dan siang, sehingga bacaannya itu terdengar kepada tetangganya, orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan mereka tahu keilmuannya, sehingga dia berkata, orang yang mendengar itu berkata, aduhai seandainya aku diberikan ilmu seperti fulan, lalu aku akan beramal seperti yang dia lakukan. Ini adalah hasad yang mahmud, yang dibolehkan. Mengatakan, aduhai seandainya saya bisa jadi hafiz seperti si fulan, aduhai seandainya saya menjadi alim seperti si fulan. Harus punya hasad, sebagaimana harusnya kita hasad kepada Imam Al-Bukhari. Itu harus punya hasad kayak gini. Tapi nanti kita akan bahas apa itu hasad. Kemudian rajulun atahu Allahu malan fahuwa yuhlikuhu bil haqq faqala rajulun laitani utita mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma ya'mal. Orang yang Allah berikan harta, kemudian dia keluarkan harta itu sampai habis di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang mengetahui itu mengatakan, aduhai seandainya aku jadi seperti dia, lalu aku beramal seperti dia. Hadis Bukhari dan An-Nasa'i. Kalau dalam hadis Bukhari Muslim, bahasanya orang yang diberikan ilmu dan orang yang diberikan harta. Kalau ini orang yang diberikan Quran dan diberikan harta. Beda redaksi antara Bukhari Muslim dengan Bukhari dan Nasa'i. Ini menunjukkan bahwa hadisnya ada banyak matan, ada banyak teks, tetapi riwayatnya semuanya sahih. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa kata para ulama, hasad di sini bukan hasad yang dilarang, karena hasad sebetulnya itu sifat yang tercela. Min syarri hasidin idza hasad, dari orang yang hasad apabila dia hasad, yaitu dengki. Apa arti hasad dalam bahasa Arab? Hasad itu adalah keinginan seseorang ketika melihat kelebihan pada diri orang lain atau kebaikan pada diri orang lain, dia ingin supaya kebaikan itu hilang dari orang tersebut dan berpindah kepada dia. Itu hasad. Susah ngelihat orang lain senang dan ingin orang yang senang itu, kesenangannya itu hilang lalu berpindah kepada dia. Itu namanya hasad. Maka semua hasad itu tercela, dosa besar. Termasuk hasad yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, atau orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Ini nggak boleh. Terus yang hasad yang dimaksud dalam hadis ini apa? Hasad yang dimaksud dalam hadis ini meminjam istilah hasad, tapi maksudnya adalah al-ghibtah. Ghibtah itu artinya menginginkan kebaikan yang sama dengan yang dimiliki orang itu tanpa berharap kebaikan itu hilang pada diri orang itu. Dia pengen dapat juga tapi nggak perlu hilang dari orang itu, kan beda tipis nih. Ini namanya dalam bahasa Arab disebut ghibtah. Bukan hasad. Kalau hasad semuanya jelek kecuali ghibtah. Makanya kata para ulama pensyarah hadis, kita harus punya rasa yang cemburu, rasa ingin sekali seperti orang yang memiliki kebaikan-kebaikan dalam urusan akhirat. Bukan menginginkan hartanya, bukan menginginkan ijazahnya, bukan menginginkan syuhrah, keterkenalannya, popularitasnya, bukan. Tapi menginginkan bisa beramal dengan ilmu itu, menginginkan bisa beramal dengan harta itu. Ini yang harus kita punya. Dan ini dipunyai oleh sebagian nabi, bahkan semua nabi. Salah satu yang paling terkenal dengan masalah ini, ghibtah, adalah Nabi Zakaria. Kalau nanti baca surat Ali Imran, kita ada waktu 10 menit lagi ya. Coba kita baca surat Ali Imran tentang bagaimana Nabi Zakaria ghibtah, hasad dalam arti positif kepada Maryam. Coba buka surat Ali Imran ayat 37. Surat Ali Imran ayat 37.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Jadi akhirnya Maryam ini diterima oleh Allah untuk bisa beribadah di Masjidil Aqsa. Disediakanlah sebuah mihrab untuk Maryam agar dia jauh dan tidak bercampur dengan laki-laki di Masjidil Aqsa. Siapa yang membawa makanan kepada Maryam? Zakaria, karena Maryam yatim, tidak punya ayah. Ayahnya yaitu Imran sudah terbunuh oleh Bani Israel ketika Maryam masih kecil. Karena Bani Israel ini suka bunuh orang soleh. Jadi ayahnya Maryam juga dibunuh ketika Maryam masih kecil. Lalu sejak kecil Maryam sudah tinggal di mihrab. Zakaria lah yang merawat Maryam selama ini. Sehingga suatu saat ketika Zakaria datang membawa makanan untuk Maryam ke mihrab, dia bawa roti, dia bawa buah-buahan,
masuk ke dalam ruang mihrabnya Maryam. Pas dia masuk, dia lihat di dalam mihrab itu sudah ada roti buah-buahan yang masih segar di sisi Maryam. Lalu Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana dapatnya ini wahai Maryam? Kata Maryam, "Huwa min indillah." Dia dari Allah. Zakaria ini kagum banget sama Maryam. Maryam ini siapanya Zakaria? Ponakannya. Sangat kagum kepada Maryam. Maryam ini cantik, soleha, terpuji, akhlaknya mulia, keturunan orang yang solih. Baru puncaknya kekaguman ketika Zakaria tahu bahwa Allah itu sangat sayang kepada Maryam sampai menurunkan makanan khusus dari langit. Kagum banget Zakaria sama Maryam. Oh, ini anak luar biasa. Coba kalau saya punya anak kayak gini. Ini namanya hasad. Tapi hasad dalam arti hadis tadi yaitu ghibtah. Sehingga hunalika da'a Zakaria rabbah. Di saat itu juga ketika ngelihat Maryam yang soleha ini menjadi sangat kagum, saat itu juga Zakaria berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya pengen punya anak yang soleh. Walaupun yang diminta laki-laki, tapi kayak Maryam soleh banget gitu, sangat terjaga." Sehingga Maryam dan Yahya sama-sama punya julukan yang sama. Cuma beda nama, tapi sama artinya. Kalau Maryam itu namanya Azra, Maryam al-Azra. Kalau Yahya namanya Yahya al-Hasur. Nanti lihat di ayat 39, wa sayyidaw wa hasuraw wa nabiyya. Hasur. Hasur itu artinya terpelihara. Terpelihara dari fitnah perempuan. Kalau Maryam, Azra terpelihara dari fitnah laki-laki. Jadi Maryam itu tidak kenal laki-laki kecuali Isa, Zakaria, Imran. 3 orang saja. Dan dia tidak berbuat macam-macam dengan laki-laki, sangat terjaga. Sehingga disebut Maryam al-Azra. Suci sekali. Sedangkan Yahya juga sangat terjaga dari perempuan. Banyak perempuan cantik yang jatuh cinta kepada Yahya, termasuk salah satu putri di daerah situ jatuh cinta kepada Yahya dan ingin menjadikan Yahya sebagai suaminya, tapi Yahya nggak mau. Sangat terjaga, bahkan digoda seperti Yusuf pernah digoda, Yahya juga terjaga, tidak mau, bahkan tidak melihat sama sekali. Kalau Yusuf kan perempuan itu condong kepada Yusuf, Yusuf pun condong kepadanya. Fahammat bihi wa hamma biha laula an ra'a ayatun min rabbih. Dia perempuan itu condong kepada Yusuf, Yusuf pun condong kepada dia kalau bukan karena dijaga oleh Allah. Kalau Yahya enggak condong sama sekali. Apakah enggak normal? Normal banget, karena nabi itu harus sempurna. Maka ayat ini bukan ayat kekurangan Nabi Yahya, kelebihannya Nabi Yahya. Sehingga apa yang dihasadkan oleh Zakaria dimiliki kemudian karena ghibtahnya tadi itu. Pengen banget punya anak seperti Maryam, sama-sama soleh, terjaga banget. Sehingga hunalika da'a Zakaria rabbah. Apa katanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu yang harus kita punya. Kalau kita dengar cerita Al-Bukhari, kita harus punya ghibtah. Saya pengen banget punya anak kayak dia. Kalau kita cerita tentang siapa, saya pengen jadi seperti dia dan punya keluarga seperti dia. Itu namanya ghibtah. La hasada illa fisnatain. Makanya ini harus dimiliki oleh seorang mukmin, cinta kepada orang soleh. Makanya, dan itu sangat berpengaruh. Dan insya Allah itu akan bisa dimiliki. Hal yang seperti diinginkan itu bisa dimiliki. Walaupun belum apa-apa, tetapi ini sebagai contoh saja. Pernah saya ceritakan kenapa saya juara musabaqah, karena ibu saya dulu pernah ghibtah kepada seorang qori anak-anak yang waktu acara musabaqah tingkat nasional di Aceh tahun 81, juara 1 tingkat nasionalnya adalah namanya Muhammad Yanis Yahya. Yahya juga nama akhirnya. Yanis Yahya, dia baca Qurannya tuh bagus banget, suaranya tinggi kayak perempuan. Ini suara gara-gara ghibtah ibu saya. Suaranya kayak perempuan, tinggi banget. Dulu saya punya rekamannya dari RRI, saya rekam, terus saya dengar setiap malam. Ibu saya pas mendengar bacaan dia menangis pas acara penutupan musabaqah. Dia juara 1, ibu saya bilang, "Saya pengen banget punya anak kayak dia." Ini namanya ghibtah. 12 tahun kemudian di usia yang sama dengan Yanis Yahya, dia 12 tahun, saya juara nasional. Juga tingkat anak-anak, qori, dan suaranya juga waktu itu sedang melengking-melengkingnya. Kata ibu saya, ini adalah yang saya minta dulu ketika saya mendengar Yanis Yahya. Ini namanya ghibtah. Minta, pengen kepada seseorang, Allah akan kasih. Jadi tujuan kita bahas kisah-kisah kayak gini nih, supaya memunculkan ghibtah. Kalau yang masih muda, pengen seperti Al-Bukhari. Kalau yang merasa sudah tua, pengen punya anak seperti
Al-Bukhari, atau cucunya seperti istri Imran pengen punya anak yang soleh tapi akhirnya punya cucu yang soleh dan anak yang solehah. Isa, kemudian Maryam, menunjukkan bahwa pentingnya memiliki rasa ingin yang kuat memiliki orang-orang yang seperti ini. Mudah-mudahan ini menyemangati kita untuk lebih ghibthah kepada orang soleh dan orang-orang yang dermawan, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Barakallahu li wa lakum. Hasur, al-hasur. Ini ada di ayat 39, hasuran. Hasur. Arti muttafaqun ilaih, disepakati oleh dua imam besar hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Bahasa lainnya muttafaqun alaih. Jadi muttafaqun itu artinya disepakati kesahihannya. Itu bahasa lain dari Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.